Ya, kembali di Realita TV di acara Sarinya Berita Sarita, kita lanjutkan. Saya kembali lagi ke Kak Hes ini ya, karena sebenarnya banyak yang mengeluh juga di rumah sakit itu sendiri, banyak yang kewalahan, banyak yang bahkan kenapa angka kematian kita tinggi, begitu kan, prosentasenya, begitu fatal rate-nya. Itu juga karena apakah orang mulai menghubungkan, karena tidak beredar ini di medsos ya, banyak tidak mendapat pelayanan layak ketika di rumah sakit karena tidak cukup SDM dan lain sebagainya. Ya, itu dari awal sudah dibicarakan bahwa kurvanya itu ketika kurvanya masih tidak terlalu tinggi, itu bisa terlayani. Yang dikhawatirkan itu kurvanya itu menaik dan sudah pasti tidak bisa terlayani. Dan ternyata prediksi yang katanya akan terjadi sampai di akhir April kalau nggak salah, jauh dari sebelum April kurva kita sudah melewati dari kemampuan rumah sakit yang kita miliki. Jadi itu memang tidak bisa tidak kita. Nah, ini apa yang dilakukan Pemprov ya untuk mengatasi lonjakan pasien seperti itu? Sudah ada melakukan percepatan. Pemprov mengusulkan awalnya untuk Wisma Atlet menjadikan tempat karantina, dan sekarang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat. Lantas itu sudah berfungsi sekarang ya? Lantas beberapa rumah sakit tadinya 8, Pemprov menambah lagi jadi 3 menjadi 11 gitu loh. Jadi ada penambahan terus untuk melewati masalah krisis seperti ini. Nah, yang menjadi krusial lagi ini tadi kembali lagi yang orang jadi membicarakan, ya kok anggota DPR udah dites kita belum. Ini kebutuhan untuk tes ini, karena kan ini seperti perang melawan hantu kan. Kita nggak tahu siapa yang kena, kayak siapa yang udah jadi apa belum begini gitu kan. Nah, ini tes yang menentukan. Nah, ini yang kesulitan ini. Selama ini kan tes masih memakan proses yang lama, 5 hari, 3 hari. Saya sih pernah menyarankan pada Pemda untuk didekatkan dengan masyarakat. Misalkan masyarakat bisa ngetes di puskesmas. Saya kira itu jauh lebih efektif ya. Semua sekarang pada ingin tes begitu ya, tapi kan. Iya kan, karena ada was-was, ada kekhawatiran. Sebenarnya kan kalau saya lihat protokolnya pencegahan penyebaran itu yang paling efektif tinggal di rumah gitu ya. Cuman masih ada orang kekhawatiran, ya sudah siapkan di tiap puskesmas. Di puskesmas itu orang, jadi didekatkan aja, nggak usah orang pergi jauh-jauh, dekatkan. Tapi selama ini masih pusat ya yang harus bisa melakukan tes ini. Sudah. Kan Pemprov minta izin. Pemprov sudah dikasih izin. Sudah diizinkan sekarang. Nah, setelah diizinkan berarti Pemprov bisa melakukan bisa sampai rumah sakit mana? Sampai puskesmas tadi? Ya, harusnya. Kan sampai puskesmas. Dan gratis? Ya gratis harus bayar. Kalau bayar nggak sanggup. Kok banyak yang komplain katanya bayar? Itu kan 2 minggu yang lalu yang komplain. Mestinya nggak usah bayar lah kalau yang begini-gini. Saya nyaranin nggak usah bayar. Puskesmas, berobat ke puskesmas itu nggak perlu bayar. Tapi pasti akan terjadi lonjakan, orang semua ingin tes. Ya nggak apa-apa. Ya, bukan lonjakannya maksudnya begini, bukan nggak apa-apa dalam segi biayanya, tapi penumpukan orangnya itu tetap harus dihindari gitu. Sama seperti bazar kemarin kan, di berbagai tempat rapi, di Pancoran rapi, di tempat rapi, tapi ada satu tempat terjadi penumpukan dan itu kan harus dihindarin. Agar tidak terjadi lagi seperti itu. Akhirnya sekarang sudah dibatalkan bazar-bazar itu. Saya belum tahu kalau yang bazar itu. Nah, untuk menggantikan, karena kan memang itu kenapa menumpuk, karena orang butuh bahan pokok itu ya. Untuk menggantikan agar nggak bazar saja, bisa dipilih mekanisme yang lebih masuk akal nggak? Maksudnya yang lebih, misalnya diantar ke rumahnya seperti itu, jadi tidak terjadi desak-desakan pakai kupon terus diantarkan ke rumah masing-masing, agar itu bisa seperti itu nggak menurut Kak? Seharusnya bisa ya, seharusnya bisa. Cuma mekanismenya dengan menggunakan entah ojek online, entah apa, selayaknya harusnya bisa dilakukan. Agar menghindari semacam bazar-bazar seperti itu ya. Ini karena ya tadi itu lagi, ini yang penting sebenarnya, bahan pokok ini yang menjadi masalah menengah ke bawah tadi. Tapi lagi Kak Taufik, kalau banyak yang mengadakan eksperimen lah, nanya-nanya orang yang berkerumun, itu banyak yang sebenarnya tidak mengerti pentingnya social distancing atau lockdown atau apapun istilahnya nih. Banyak tidak mengerti pentingnya. Sosialisasinya sendiri aja, istilahnya sendiri macam-macam, istilahnya aja macam-macam. Orang banyak yang kemudian sosialisasinya masih kurang ini. Iya. Karena itu kita menganjurkan untuk terus-menerus dilakukan sosialisasi. Ya, sederhanakan saja bahasanya. Udah tinggal di rumah, udah. Karantina wilayah. Gitu. Tinggal di rumah lah gitu loh ya. Kalau nggak perlu amat jangan keluar rumah. Kira-kira kayak begitulah ya. Kadang-kadang orang tidak mengerti urgensinya itu, nggak mengerti bahwa ini memang benar-benar
berbahaya, mengira sudah disemprot-semprot disinfektan beres gitu, terus dia keluyuran kemana-mana. Ini juga masih yang banyak yang nggak ngerti loh nih. Iya, Bukan hanya tidak ngerti, ada juga yang ngerti tetapi dalam tanda kutip ada kegilaan di kepalanya. Dia lakukan wawancara untuk memprovokasi bahwa apa yang dikatakan Anies itu tidak benar. Tetap saja kerja biasa, tetap saja mal harus penuh, harus normal seperti biasa. Dia lakukan dan dia share kemana-mana. Menurut saya, secara tidak langsung manusia ini pembunuh. Secara tidak langsung ya. Karena dia mengkampanyekan yang negatif kepada masyarakat di tengah situasi seperti ini. Karena misalnya di lingkungan lain, misalnya di Surabaya ya, wali kota mengatakan, sudah pakai ada bilik disinfektan gitu. Jadi nggak perlu lockdown. Jadi saya tambahkan, harusnya polisi nangkep lah orang kayak gini nih. Penjarakan gitu, karena dia berbahaya. Dia adalah virus dari virus itu sendiri gitu. Saya kira itu gitu. Nggak bisa ditangkap karena mungkin nggak ada statement tegas dari pemerintah bahwa ini wajib Bukan dan tidak harus. bisa ditangkap karena pendukung pemerintah pusat itu aja masalahnya. Ini yang selama ini kita nggak suka lihatnya. Kalau bukan dari pendukung pemerintah pusat langsung. Kalau dia pendukung aman, berlaku semaunya aman, sampai membahayakan nyawa manusia tetap aman. Kalau seperti ini terus ya nggak beres-beres gitu. Nah ini yang menarik ini di tengah wabah yang seharusnya sudah dikesampingkan dulu masalah politik Pendengki. ya. Harus hilang itu. Ini enggak, tetap saja dia. Jadi tetap terjadi yang tampak ini kompetisi dibanding-bandingkan dan seperti itu. Yang tidak perlu. Pilpres masih 2024. Pilkada 2022 kemungkinan nggak ada. Untuk apa gitu loh. Hal semacam itu diterus-teruskan. Kan nggak ada pentingnya. Yang kita hadapi sekarang wabah. Yang kita hadapi nyawa manusia. Ngapain meneruskan kebencian yang nggak habis-habis gitu. Ya karena itu tidak bisa dipungkiri juga ya, tapi ada yang lihat, wah mending kerja ini aja lah dalam senyap aja, jangan bolak-balik konpres gitu loh, nah cari panggung gitu kan, ada juga yang mengatakan gitu tuh Kak His. Lah kalau kagak dikonferensikan, tidak lewat pers, terus masyarakat tahunya dari mana? Kalau Anies tidak menyatakan 190 orang dalam pengawasan, 130 orang dalam pemantauan, kita nggak tahu bahwa corona sudah ada di Jakarta. Kalau dia tidak melakukan itu. Dan mereka katakan jadi panggung. So what? Yang dilakukan adalah menyelamatkan manusia. Karena katanya justru Anies yang politisasi bencana ini gitu. Kalau itu politisasi bencana, kan politisasi. Bencananya nggak ada dong. Sekarang udah berapa puluh yang meninggal. Kan? Maksudnya membesar-besarkan. Karena sampai ada kan mengatakan, Hasto kali yang mengatakan, ini jangan membesar-besarkan corona. Semua menyatakan semacam itu, baik Hasto, baik Pak Mahfud, baik Terawan, semua. Ketika bencana itu belum merebak di Jakarta terutama. Ketika merebak semuanya bungkam. Bukan hanya bungkam, nggak tahu mau ngapain. Kan itu problem. Dan ini masih dirasakan ada persaingan politik gitu nggak, Kak Taufik? Sekarang sih enggak lah. Saya kira. Sekarang sudah sudah lelah ya. Sekarang enggak, udah. Sudah fokus. Orang berpikir bagaimana menyelamatkan masyarakat terhadap ini kan soal tanggung jawab semua nih, penyelamatan masyarakat ya gitu. Penyebaran itu kan dari awal kan selalu di DKI mendiskusikan hambat penyebaran gitu loh. Sekarang sudah musuh sudah di depan mata, sudah waktunya bersatu begitu ya. Tapi tetap saja di medsos ini terutama yang masih terasa itu karena menganggap masih ada kecurigaan satu sama lain. Jangan-jangan ini Anies ini membesar-besarkan masalah corona ini agar chaos katanya, agar ya kemudian bisa mengganti rezim begitu. Enggak lah, saya kira itu berpikir yang terlampau kejauhan lah. Terlampau hebat orang berpikir begitu. Karena Taufik anggota DPRD, dia harus sopan kan. Kalau saya nggak perlu. Saya menyatakan sakit jiwa orang itu. Karena sudah tidak relevan lagi. Udah nggak relevan lagi, sudah sangat tidak rasional gitu. Membangun ketakutan yang tidak perlu. Karena teori konspirasinya ini banyak beredar begitu loh. Ini konspirasi apalah konspirasi. Ya kan semua kalau secara politik lakukan itu ada prasyarat-prasyaratnya. Ada syaratnya dipenuhi. Satu pun syarat nggak ada untuk melakukan hal semacam itu. Iya. Yang pasti apapun itu, yang pasti korban sudah berjatuhan dan itu yang harus ditambahkan. Diminimalisir ya, penyebaran terutama sekarang. Kan kekhawatiran kita penyebarannya nih. Jadi kalau penyebarannya makin luas karena itu tinggal di rumah itu langkah yang tepat lah, udah. Ya, kita masih ada satu segmen lagi ya sesaat lagi.